Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dewi Masito. Kali ini saya akan mempraktekkan model pembelajaran problem based learning atau yang biasa disebut dengan PBL. Selamat menyaksikan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis julusan. Hayyu ila du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semuanya sehat? Sehat. Ibu berdoa mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Gina Maula, Hadir, Bu. Jumlah rusuk pada kubus ada 12. Yumna, Hadir, Bu. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang saling kongruen. ya. Citra Yasmin, Saya, Bu. Rumus luas permukaan kubus adalah 6S pangkat 2. ya betul. Almira Rahma, Hadir, Bu. Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh sisi balok. Anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap sekarang ikuti apa yang Ibu instruksikan. Kalian perhatikan kalau Ibu bilang merah, berarti anak-anak harus tepuk 1 kali. Coba tes, merah. Ya, merah tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang kuning, berarti tepuknya ditambah 1. Berapa? 2. Coba tes, kuning. Nah, yang ketiga, kalau Ibu bilang hijau, berarti tidak ada tepuk. Hijau berarti tidak ada tepuk. Hijau. Nah, sekarang Ibu mau coba konsentrasi kalian. Merah. Ya. Kuning. Merah. Kuning. Kuning. Hijau. Ya. Berarti untuk konsentrasi kalian sudah bagus ya. Jadi konsentrasi itu penting sebelum kalian belajar apa? Karena apa? Agar materi yang akan disampaikan nanti bisa anak-anak terima, bisa dipahami dengan baik. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bangun ruang sisi datar. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu nanti dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, diharapkan nanti anak-anak yang pertama bisa menghitung luas permukaan kubus. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menghitung luas permukaan balok. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jaring-jaring kubus, kemudian jaring-jaring balok. Dari jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok, kemarin kita sudah menemukan rumus luas permukaan kubus dan rumus luas permukaan balok. Nah, sekarang Ibu ingin mengingatkan materi sebelumnya. Rumus luas permukaan kubus. Kemarin apa rumus luas permukaan kubus? 6S
Jadi kedua rumus ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi kalau kemarin kalian menemukan rumusnya, hari ini kalian akan belajar menghitung luas permukaan balok dengan menggunakan apa? Barang-barang nyata, ya. Nah, Bu, apa sih manfaatnya, Bu? Kita belajar menghitung luas permukaan kubus balok. Ada yang tahu manfaatnya? Nah, kalau kalian perhatikan, manfaat mempelajari luas permukaan kubus dan balok itu banyak digunakan dalam bidang pembangunan, ya, baik itu pembangunan rumah, sekolah ataupun gedung-gedung yang lain. Di sana para pekerja atau kontraktornya dia bisa memperhitungkan kalau misalkan luas tanah 100 meter berapa bahan yang diperlukan. Jadi biar tidak kelebihan membeli barang, maka menggunakan rumus luas permukaan kubus atau balok tergantung bentuk yang diinginkan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian akan dihadapkan pada suatu permasalahan. Apa itu permasalahannya? Nah, sekarang Ibu sudah membawa dua benda. Coba Ibu tanya dulu, yang ini apa namanya ini? Balok. Ini tempat apa? Tempat susu. Ya, tempat susu. Sini sudah ada tulisannya bento, ya, susu bento. Kalau Ibu tanya apa bentuk dari benda ini? Balok. Ya, bentuknya balok. Berarti dia mempunyai apa? Mempunyai apa? Ya, mempunyai panjang. Kalau kita hadapkan seperti ini, berarti ini panjang, kemudian dia punya lebar, dan punya tinggi. Ini namanya balok. Kemudian Ibu punya lagi satu, ini namanya apa? Rubrik. Ya, ini namanya rubrik, permainan rubrik. Kalau Ibu tanya apa bentuk rubrik? Kubus. Bentuk rubrik adalah kubus. Kalau kubus berarti dia mempunyai panjang busuk yang sama. Ya, jadi dia mau panjangnya, panjang, lebar, tinggi semuanya sama. Atau yang biasa disebut dengan apa? Panjang sisi kubus. Nah, tugasnya hari ini nanti Ibu akan menaruh benda-benda. Benda-benda itu yang jelas bentuknya kubus dan balok. Benda-benda itu Ibu taruh di taman sekolah kita, ya, di taman sekolah kita. Jadi nanti kelompok 1 silakan menuju di kantin, kelompok 2 di taman, dan kelompok 3 juga di taman tempat kalian biasanya bermain, ya. Tugasnya ngapain di sana? Nah, yang perlu kalian perhatikan, nanti di sana barang-barang itu kalian pegang, jadi dipegang dulu, diamati, kalian amati barang-barang tersebut. Kalau sudah diamati, kemudian kalian beri nama. Ya, misalkan kotak susu ya ditulis nama bendanya apa ini, kotak susu. Kemudian bentuknya apa? Bentuknya balok, misalkan seperti itu. Setelah kalian beri nama, nanti kalian harus mengukur benda tersebut. Silakan diukur berapa panjangnya, ya. Kemudian berapa lebarnya, berapa tingginya. Kalau itu bentuknya balok. Kalau sudah diukur semuanya, sudah ketemu panjang, lebar, dan tinggi, terakhir adalah menghitung luas permukaan benda tersebut. Itu kalau bentuknya balok. Kalau bentuknya kubus, berarti kalian cukup menghitung panjang satu sisinya saja, ya. Setelah ketemu juga hitung luas permukaan benda tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya nanti anak-anak akan Ibu berikan LKS satu kelompok 1 dan Ibu berikan juga kalender bekas. Yang mana untuk LKS itu sebagai panduan anak-anak dalam menjawab soal. Kemudian kalender bekas digunakan untuk tempat menuliskan jawaban dari tugas yang Ibu berikan. Nah, untuk mengerjakan permasalahan tersebut, tugas tersebut, anak-anak nanti bekerja secara kelompok. Ya. Kelompoknya yang mana, Bu? Kelompoknya seperti kelompok pertemuan sebelumnya. Ya. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, Askia silakan. Batas waktu mengerjakannya berapa menit? Untuk mengerjakan tugas ini Ibu kasih waktu 20 menit, ya. Jadi nanti setelah 20 menit anak-anak balik lagi ke kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Bisa dipahami? Bisa. Kalau begitu selanjutnya Ibu akan bagikan LKS sama kalender per kelompok, ya. Kelompok 1, ayo silakan ke sini. Kelompok 1
lagi dengan membawa apa? Alat ukur dan alat tulis lainnya. Silakan anak-anak.
3. Ibu minta kelompok 2 terlebih dahulu maju. Kelompok 2 kelompoknya siapa? Alwan. Ya, silakan Alwan. Tak tolong temennya satu orang dibantu ya. Ya kelompok 2 bantuin temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok saya menemukan kotak tisu berbentuk balok dengan panjang 30 cm, lebar 16 cm dan tinggi 11 cm. Ditambah 30 ditambah 11 ditambah 16 dikali 11 sama dengan 2 dikali 480 ditambah 330 ditambah 176 sama dengan 2 dikali 986 cm sama dengan 1972. Sampai sini ada pertanyaan? Saya itu mau sedikit kasih pemasukan, itu panjang yang 30 itu kurang sentimeternya sama yang 16 sampai 11 kurang sentimeternya aja satuannya maksudnya. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Ibu, oh ya dari kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 menemukan benda berbentuk tempat tisu. Jadi bendanya namanya tempat tisu. Kemudian bentuk benda balok. Ya, bentuk benda balok setelah diukur panjangnya 30 apa ini? Sentimeter. Jadi yang lengkap ya 30 cm. Kemudian lebarnya ketemu berapa? 16 cm. Tingginya 11 cm. Setelah dihitung menggunakan luas permukaan balok, ketemulah di sini ya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jadi ketemu 2 kali 986 cm sama dengan 1972 cm persegi. Oke, kelompok 2 Ibu ucapkan terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 menemukan yaitu kardus air gelas dan juga rubik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan panjangnya yaitu bentuknya adalah balok dan mempunyai panjang 35 cm dan juga lebar 23 cm dan memiliki tinggi 18 cm. Lalu kami hitung luasnya sama dengan 2 dikali P dikali L tambah P dikali T tambah L dikali T sama dengan 2 dikali 35 dikali 23 ditambah 35 dikali 18 ditambah 23 dikali 18 dan sama dengan 2 dikali 808 tambah 630 ditambah 414. Luasnya yaitu 6 dikali S pangkat 2 atau 6 dikali sisi kali sisi. Jadi 6 dikali 5,5 dikali 5,5 yang memiliki hasil 181,5 cm kubik. Sekian, ada pertanyaan? Ya. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikian tadilah penampilan dari kelompok 3 ya. Jadi kelompok 3 menemukan 2 buah benda. Yang pertama kardus tempat air ya, air minum gelasan. Yang kedua mainan berbentuk rubrik. Nah, setelah diukur, ketemulah luas permukaan apa ini? Balok atau kardus 3.704 cm persegi. Dan luas rubrik ketemu 181,5 apa satuannya? Persegi. Ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menemukan nama benda yaitu kotak baterai yang bentuknya kubus. Sisinya yaitu 11 cm
Jadi luas 6 kali sisi kali sisi sama dengan 6 kali 11 kali 11 sama dengan 6 dikali 121. Jawabannya 726 cm persegi. Jadi ada pertanyaan? Tidak. Kedua yaitu kardus susu. Bentuknya balok, panjang 25 cm, lebar 5 cm, tinggi 16 cm. Luasnya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi sama dengan 2 kali 25 dikali 5 ditambah 25 dikali 16 ditambah 5 kali 16 sama dengan 2 dikali 125 ditambah 400 ditambah 80 sama dengan 2 dikali 605. Jawabannya adalah 1210 cm persegi. Ada pertanyaan? Tidak. Ada yang mau menanggapi? Ya, coba diperhatikan penulisan satuan. Sudah benarkah ini? Kurang Kurang apa? Satuannya. Iya, kurang centimeter persegi. Ya, jadi diingat-ingat ya kalau satuan luas itu pakai persegi. Ya, sudah bagus. Ya, penampilan dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Anak-anak, pada pertemuan kali ini setelah kalian menyajikan hasil, anak-anak harus selalu mengingat bahwasannya rumus luas permukaan kubus 6 kali sisi kali sisi. Ya, jadi 6 S pangkat 2. Kemudian kalau luas permukaan balok 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Dan jangan lupa satuannya terakhir pakai persegi. Ya. Gimana? Sudah paham materi tentang menghitung luas permukaan kubus dan balok? Sudah. Oke. Kalau kalian sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan tes individu kepada kalian ya. Namanya tes individu berarti harus dikerjakan sendiri-sendiri. Silahkan barangnya ditaruh dulu. Ibu bagikan soal individu. Tulis nama dan kelasnya ya.
sudah silakan ditutup. Ya. Baiklah anak-anak, pertemuan pada hari ini kita akhiri cukup di sini ya. Pesan ibu di rumah harus tetap belajar ya. Untuk selanjutnya silakan ketua kelas memimpin doa ulang. Berdoa mulai. Terima kasih.